Selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nutriana Motubauk dengan NPM 33210046. Di sini saya akan menjelaskan tentang lumut kerak. Ciri-ciri lumut kerak yang pertama, lumut kerak adalah contoh simbiosis mutualisme antara jamur dengan ganggang. Umumnya yang bersimbiosis adalah Basidiocota atau Ascomycota dengan Canophyta atau ganggang hijau biru atau Chlorophyta atau ganggang hijau. Lumut kerak dapat ditemukan menempel pada batuan. Bentuk tubuh lumut kerak berupa talus tipis yang tersusun atas miselium dan hifa. Lumut kerak melekat pada batu-batuan dengan menggunakan rizoid. Habitat lumut kerak biasa ditemukan di pohon, tanah, atau di bebatuan. Lumut kerak bereproduksi secara aksesual dengan fragmentasi dan alat yang disebut zooredia. Cara kerja lumut kerak adalah dengan jamur mendapatkan bahan organik dari ganggang yang dapat berfotosintesis, sementara ganggang itu mendapatkan air dan mineral yang dapat dari jamur dan perlindungan dari kekeringan. Lumut kerak dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama, krustose lichenes, yaitu membentuk lempengan berkarat yang datar. Yang kedua, foliose lichenes, yaitu penampilannya menyerupai daun, walaupun struktur cabang bukan daun sebenarnya. Yang ketiga, fructicose lichenes, yaitu penampilan bercabang halus dan bergantung seperti janggut. Klasifikasi lumut kerak dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan cendawan yang menyusun dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, ascolichen dan basidiolichenes. Ascolichen dibagi menjadi Chalicyales, Grapidales, Canophyllales, Leochanoles, dan Caloplacales. Sedangkan Basidiolichenes yaitu kebanyakan mempunyai talus yang terbentuk lembaran-lembaran pada daun. Pada daun tubuh buah terbentuk lapisan hymenium yang mengandung basidium yang sangat menyerupai buah. Yang kedua, klasifikasi berdasarkan alga yang menyusun talus dibagi menjadi 2 bagian juga. Yang pertama, Homoimerus, yaitu seperti alga dan hifa jamur tersebut merata pada talus. Yang kedua, komponen alga mendominasi dengan bentuk seperti gelatin. Yang kedua yaitu heteromerous. Heteromerous merupakan sel alga terbentuk terbatas pada bagian atas talus dan komponen jamur menyebabkan terbentuknya talus. Yang kedua, alga tidak berupa gelatin chlorophyllae. Yang ketiga, berdasarkan tipe talus dibagi menjadi 2 bagian juga. Yang pertama, krustose merupakan lapisan kerak atau kulit tipis di atas batu, tanah, atau kulit pohon. Mereka terlihat sedikit berbeda antara bagian permukaan atas maupun bawah. Yang kedua, filamentous. Filamentous merupakan lichen semak seperti silinder rata atau seperti pita dengan beberapa bagian menempel pada bagian dasar atau permukaan. Talusnya bervariasi, ada yang pendek, panjang, rata, silindris, atau seperti janggut, atau benang yang mengandung, yang bergantung atau berdiri tegak.
Bentuknya seperti telinga tipis, yaitu ramilina. Bentuk yang panjang menggantung seperti usnea. Yang terakhir, peran likenes atau lumut kerak terhadap kehidupan. Yang pertama, sebagai bahan pembuatan lakmus, yaitu Roccella tintoria. Yang kedua, sebagai bahan obat atau jamu, yaitu Usnea filipendula. Yang terakhir, sebagai indikasi pencernaan lingkungan. Demikian hasil penjelasan dari saya. Terima kasih.